Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Direksi, Bapak Presiden Direktur, Pak Wakil Presiden, Ibu Direktur dan Bapak Direktur. Eh, Terima kasih sebesar-besarnya atas undangan pada saya menghadiri acara halal bihalal ini. Eh, Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Eh, Teman-teman sekalian, Bapak Direksi, Kepala-Kepala Divisi, Bapak Ibu Departemen Head, dan staf manajemen, dan juga sahabat-sahabat saya, pimpinan PUK, karyawan, dan para perwakilannya yang hadir sore ini. Uh, Sekali lagi, selamat Hari Raya Fitri, Minal Aidin wal Faizin. Saya senang sekali bisa bertemu hari ini, bertemu dengan segmen yang atau masyarakat ya yang membanggakan. Kenapa saya bilang membanggakan? Karena zaman ini ya, cari orang kerja jujur itu susah. Orang kerja keras, jujur, waduh, hari ini susah. Dan di hadapan saya hari ini, sekitar 300 orang ini adalah mereka yang bekerja jujur uh, dan keras, bersaing dalam dunia internasional, menghasilkan produk yang berkualitas, produk yang berteknologi, dan tidak nyolong. Zaman sekarang penting ya, setelah kasus timah, Pertamina, Menara, dan lain-lain. Kita menyaksikan ribuan triliun dicolong, dicuri dari negeri kita ini. Jadi bangga sekali bertemu dengan para teman-teman semua, Bapak Direksi, ya, yang saya pernah bekerja sama selama 5 tahun, dan saya kenal betul karakternya, profesional, kompeten, punya prinsip, uh, luas dalam bisnis, ya saya kenal. Uh, Dalam video ini saya nggak sebutkan nama. Kemudian uh, sangat engineer juga ada, sangat logis, sangat konkret. Saya berbahagia betul bisa bekerja sama dengan bapak-bapak direksi tersebut selama 5 tahun saya di sini. Dan saya yakin semuanya yang ada di sini adalah orang-orang yang memang profesional, kompeten. Juga Bapak Presiden Direktur yang baru, saya tahu recordnya, walaupun saya tidak ikut kerjasama, tapi saya tahu recordnya sama. Kita semua adalah para profesional yang bekerja dengan jujur, memberikan added value, memberikan nilai tambah pada produk, dan menjualnya kepada masyarakat dengan cara yang sangat kompetitif. Bukan hanya di Indonesia, tapi secara internasional. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih. Tema hari ini adalah cinta, solidaritas, dan sopan santun. Lah, kau bawa-bawa cinta. Ya, ini kan zaman Ridwan Kamil, toh. Ah, jadi begini, siapa yang sudah berkeluarga? Oke. Kenapa Anda mau bekerja banting tulang untuk keluarga setiap hari? Padahal enggak pun Anda nggak di penjara. Ya, kalau Anda kurang rajin bekerja, kurang keras, penghasilan kurang, emangnya ada yang dilanggar hukum? Tidak ada.
Tidak ada hukum yang bilang Anda harus kerja 150%. Nggak ada. Kalau Anda mau kerja 50% ya bisa. Hasilnya buat keluarga ya kurang. Tapi kenapa Anda mau bekerja 120%, 150%, lembur tiap hari, direksi kerja sampai malam pulang, ya. Kalau direksi itu kerjanya siang malam ya, walaupun udah pulang tetap WA-nya jalan ya. Emailnya jalan, orangnya boleh sudah pulang. Jadi kenapa? Untuk keluarga. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta kita melakukan banyak hal tanpa harus dituntut oleh hukum. Ini bukan cintanya Ridwan Kamil ya, nggak ada urut itu beda lagi. Nah, itulah kekuatan dari hati, dari cinta. Orang mau melakukan berkorban apa saja untuk cinta, begitu kan? Dulu kan omon-omonnya begitu waktu masih pacaran. Pokoknya dek, buat kamu aku apa aja lah, ya kan? Coba tanya semua mantan-mantan kalian itu ya, yang dulu-dulu tuh. Ada 10 itu. Masing-masing dapat itu janji itu. Pokoknya saya cinta kamu, edan lah. Itu aja ya. Nah, tapi cinta memang kita, kita memberikan kita kesediaan, keikhlasan untuk berkorban, untuk yang kita cintai. Solidaritas adalah level yang lebih dangkal dari cinta. Kalau cinta itu kan dalam ya di sini, dalam. Tapi kalau solidaritas ya nggak sedalam itu. Kita solidar, tapi tetap itu ada solidaritas, ada perhatian, ada pengorbanan juga. Jadi umpam para pencolong Pertamina, Timah, dan lain-lain itu punya solidaritas kepada bangsa Indonesia, kepada masyarakatnya yang sedang kesulitan, yang kekurangan gizi, yang stunting, yang kurang pendidik. Kalau mereka punya saja rasa solidaritas, mereka tidak akan melakukan pencurian seperti itu. Karena itu adalah harta bangsanya, harta masyarakat yang mestinya dikembalikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Itu kalau dia punya solidaritas. Ini pentingnya solidaritas. Tanpa cinta dan tanpa solidaritas, dunia ini hanya menjadi dunia basa-basi, dunia hutan rimba di mana orang saling berebut. Ya, coba kamu lihat di jalanan, kalau di Jakarta naik motor, wah, sabet aja ya, kebut aja duluan siapapun kiri kanan kita nggak peduli. Tapi coba kalau dia naik motor di jalannya, di kampungnya, sama-sama naik motor, tapi di kampungnya, oh lain. Halo Kang, halo Mang, kiri kanan, oh mangga, tihela, mangga, tipayun, silahkan duluan. Karena di kampungnya dia punya solidaritas, dia punya cinta. Di Jakarta cintanya hilang. Ya, di jalanan raya Bogor atau di jalanan Bekasi, cinta hilang kepada sesama pengguna jalan, nggak ada, sikat aja. Jadi cinta dan solidaritas adalah suasana batin yang kita perlukan kalau kita sebagai bangsa mau benar. Tentu ada aparat kepolisian, aparat hukum yang menjaga tingkah laku kita. Tapi berapa besar sih kemampuan aparat hukum untuk mengendalikan kita? Orang nyolong di mana aja bisa. Yang lebih penting dari itu adalah yang disebut etika. Etika itu adalah dasarnya cinta dan solidaritas. Jadi eh, pada kesempatan kali ini, marilah saya ingin mengingatkan kita, marilah kita membangun kembali suasana batin yang penuh dengan cinta dan solidaritas. Kalau cinta terbatas sudah selesai ya,
Kalian udah selesai dong sama cinta ya. Kalau Bapak Ridwan Kamil kita nggak tahu. Kita udah selesai dengan cinta. Sekarang solidaritas. Solidaritas kita kepada masyarakat, pada bangsa, pada negara kita. Tanpa ini, percayalah, tanpa rasa solidaritas ini, kita akan kehilangan arah. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Trump, Presiden Trump. Presiden Trump baru saja menggegerkan dunia dengan uh, pasang tarif. Semua negara yang mau impor tempat dia harus kena pajak, pasang pajak. Gila-gila. Ada yang kena 40%, 60%, dan Cina yang paling besar kenanya sekarang 145%. Boleh Cina jualan ke Amerika, tapi pajaknya 145%. Bukan main ya. Ini menggegerkan dunia, menjatuhkan saham, ya, saham di Indonesia, saham internasional jatuh. Mohon maaf kalau saya sih untung. Karena sebelum itu terjadi, saya sudah keluar dari pasar saham, saya tunggu sampai harganya jatuh, baru saya mulai dagang saham lagi. Sekarang saya sudah untung, ya nggak banyak sekedarnya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Trump ini sebetulnya? Trump sebenarnya memikirkan hal yang sangat sederhana, yaitu prinsip dia ya, prinsipnya Trump. Ini sih kata saya ya, kata saya. Kalau Anda saya kasih kerjaan, Anda juga kasih saya kerjaan dong. Sederhana kan? Kalau Anda, kalau negara Anda dikasih kerjaan oleh Amerika, Anda juga ngasih kerjaan dong sama Amerika. Fair, fair nggak? Fair kan? Sederhana. Jadi misalnya, Indonesia menjual uh, tekstil, sepatu, dan kelapa sawit ke Amerika, dibeli oleh masyarakat Amerika. Itu kan berarti masyarakat Amerika memberikan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia supaya bikin sepatu, bikin tekstil, bikin melihara kebun sawit. Kan iya, masyarakat kita mendapat pekerjaan uh, dari masyarakat Amerika. Jadi Mr. Trump minta, kalau gitu Indonesia tolonglah juga kasih pekerjaan kepada saya. Caranya bagaimana? Ya belilah produk Amerika. Produk Amerika apa? Ya mulai dari gandum, kedelai, sampai kepada pesawat tempur, ya, uh, kapal perang, rudal juga ada, ya, mobil, motor, beli dong. Handphone, Apple. Oh, tapi Apple dari Cina juga ya dibuat. Nah, itu yang Trump mau. Nah, bagaimana dia mengukurnya? Gampang. Dilihat dolarnya aja. Anda jualan ke Amerika sekian dolar, maka Anda harus import juga dari Amerika sekian dolar. Kalau sama, selesai. Fair. Kalau nggak sama, kalau Anda kebanyakan jualan, ya boleh aja masuk Amerika, tapi siapa aja dikasih pajak impor. Ya, dipalak lah. Lu boleh jualan di sini, tapi gua palak. Sama abang-abang di Tanah Abang ya, yang mau buka lapak boleh aja, tapi bayar. Kurang lebih begitu. Nggak Trump menjadi abang jago, tukang palak. Tapi sebenarnya di balik kepalakannya itu ada semangat yang unik saat ini di dunia. Saya kasih Anda kerjaan, Anda kasih saya kerjaan. Nah, coba kita lihat, kenapa Trump sampai memutuskan demikian? Karena selama ini dengan uh, pengaturan globalisasi, pengaturan dagang oleh WTO, World Trade Organization, ya, semua negara jadi bujangan semua. Jadi bujangan gimana maksudnya? Gini, dengan globalisasi sedunia, peluang bisnis mendunia, semua orang lalu sibuk melihat kiri kanan, cari peluang, tengok sana, tengok sini, periksa sini, periksa sana, ke Amerika, ke Eropa,
ke Cina, ke India cari peluang bisnis. Lalu merebut peluang bisnis, bersaing. Lalu dapat bisnis dan dapat profit. Persis sama kayak Anda waktu masih belum berkeluarga, belum menikah, si bujangan, sama kan? Dunia masih terbuka lebar, luas, matanya pelirian sana sini, pecicilan sana kemari, jalan-jalan ke mall, lihat kiri kanan, ya, nongkrong di kafe-kafe, ada juga yang datang ke pesantren, ya, lihat-lihat, ya, belaga ngaji, tapi ya ada itu ya, saya tahu teman saya begitu kok. Jadi apa namanya, bujangan mencari peluang kemana-mana dan belum punya kesetiaan. Jadi begitu menikah, begitu menjadi keluarga, barulah muncul namanya kesetiaan, loyalitas. Nah, dunia dengan perdagangan bebas seluruh dunia ini tidak punya loyalitas, tidak punya kesetiaan. Ya, contoh sederhana, lihat Singapura. Singapura ini gesit, negara kecil, gesit, kompak, pinter-pinter, maka mereka mendapat kesempatan bisnis ke seluruh dunia. Dia undang orang ke Singapura, dia kasih pelayanan yang terbaik, pelayanan keuangan, pelayanan macam-macam ya. Dia berbisnis dengan jaringan di seluruh dunia. Maka dia menjadi sangat makmur. Dia juga berbisnis sama Indonesia. Beli minyak mentah dari Indonesia, diolah di Singapura, jadi BBM kirim lagi ke Indonesia, untung besar. Ya kan? Begitu juga yang lain. Sawit jualan lewat Singapura. Apalagi macam-macam barang dijual lewat Singapura. Kapal-kapal juga lewat Singapura. Berapa banyak Singapura dapat duit dari Indonesia? Singapura merasa itu hak dia sepenuhnya sebagai pengusaha. Profit. Apakah dia ingat sama Indonesia? Apakah dia peduli sama Indonesia? Ya enggak lah. Buktinya, mereka sudah kaya raya. Indonesia masih bicara soal stunting, soal kekurangan gizi. Dan berjuta-juta orang Indonesia cari pekerjaan. Bukan ke Singapura, negara kecil. Ya, ke Taiwan, ke Arab, ke Malaysia. Emangnya Singapura peduli? Enggak, enggak. Itulah globalisasi. Itulah dunia bujangan. Pacar sana, pacar situ ya. Ganteng, oke nih, masuk. Cakep, masuk. Ya, itu dunia bujangan. Dunia tanpa kesetiaan, tanpa solidaritas. Ini yang Mr. Trump enggak mau. Mr. Trump mau kesetiaan, mau loyalitas, mau timbal balik. Ya dong, kita kasih kerjaan ke Anda kasih kerjaan sama kita. Itu namanya solidaritas. Versi Trump ya. Jadi itulah yang sedang berubah sekarang. Jadi terus terang saya orang yang mendukung Trump. Mungkin satu-satunya di dunia ya, atau di Indonesia. Ya, saya menangkap bahwa kalau dunia bekerja sama dengan prinsip seperti ini, prinsip timbal balik, prinsip kesetiaan, kita akan melihat dunia yang baru. Singapura nggak bisa enak-enak aja nyelonong ke Cina saja, ke Eropa sana, ya. Sementara melupakan kita, Indonesia, yang memberikan banyak sekali bisnis pada masyarakat Singapura. Jadi itu menjadi aturan baru. Gimana nih kita nih solidaritas? Jadi ini intinya, solidaritas. Kita lihat Pak Prabowo. Pak Prabowo ini punya banyak program. Dua program yang paling menarik bagi saya adalah satu, makanan bergizi, kedua, koperasi merah putih. Ada lagi satu lagi, perumahan rakyat, perumahan 3 juta rumah. Ada program-program lain, tapi bagi saya tiga ini adalah program solidaritas. Pertama, makanan bergizi. Pak Prabowo mau supaya anak-anak Indonesia itu dapat gizi, bergizi baik, makanan yang ada proteinnya, kandungan lain-lain. Ini konsep ya, saya belum bicara pelaksanaan. Pelaksanaannya kita lihat nanti apakah
betul sesuai konsep atau tidak. Tapi konsepnya begitu. Maka akan didirikanlah 30.000 dapur. 30.000 dapur. Ya, yang nanti akan melayani semua anak-anak yang kekurangan gizi tersebut. Itu jelas program solidaritas. Malah mungkin program cinta, kasih sayang kepada anak-anak yang keleleran. Pelaksanaan sekali lagi saya nggak tahu ya. Masyarakat kita ini terkenal soal ahli colong dan copet. Apakah nanti itu akan dilaksanakan dengan baik atau terjadi juga pencolongan di sana, saya nggak tahu. Tapi niat dari Pak Prabowo jelas. Ya, membantu anak yang keleleran, kurang gizi untuk bisa hidup baik sebagai manusia dengan gizi yang cukup. Itu jelas. Uh, Dananya dari mana? Dari dana desa, dari efisiensi dan lain. Nah, 30.000 dapur ini akan membuka kesempatan baru juga, pekerjaan baru. Apakah 30.000 dapur ini akan mengganggu warung Tegal, dan kantin sekolah? Ya mungkin ada irisannya, tapi tidak sepenuhnya. Kalau warung Tegal saya kira nggak ada urusan sama anak sekolah. Mungkin kantin sekolah, tapi kantin sekolah kan termasuk yang terlibat dalam dalam program ini. Jadi 30.000 dapur ini direncanakan sebagai sebuah segmen bisnis yang baru, tidak mengganggu segmen yang lain. Rencananya begitu. Sehingga ini menghasilkan pekerjaan baru. Ya. Kalau satu orang bekerja di satu dapur yang terlibat itu 50 orang, beli 30.000, maka itu 1,5 juta pekerjaan. Ya, mudah-mudahan saja berhasil. Mudah-mudahan jangan suzon dulu. Terus terang di awal saya suzon. Di awal ya. Itu dengar saya suzon. Apalagi karena lagi suasana itu colong timah, colong oplosan pertama seperti jadi saya merasa ini mau jadi bahan colongan lagi. Tapi saya lihat ini tidak demikian. Mudah-mudahan tidak demikian. Program berikutnya, tadi saya belum sebut, adalah program swasembada pangan terkait dengan koperasi merah putih. Swasembada pangan ini ternyata pemerintah, tadinya saya juga setuju. Saya kira ini adalah dengan cara membuat food estate. Saya ragu kalau bikin food estate. Tapi ternyata yang dilakukan adalah mengerahkan seluruh potensi daerah, provinsi-provinsi, untuk menghasilkan sawah-sawah yang produktif. Dan ternyata tahap awal ini sudah terjadi. Kemarin saya nonton 14 provinsi panen raya bersama, saya perhatikan, ternyata banyak sekali daerah yang sudah meningkat produktivitasnya, bahkan belasan ton per hektar. Dulu di bawah 10 ya, 6-7 ton. Saya tahu, sekarang sudah belasan ton per hektar. Malah ada daerah yang sanggup panen 7 kali dalam 2 tahun. Jadi terjadi perubahan. Kenapa demikian? Saya perhatikan ya. Sepertinya karena pupuk sudah lancar. Pupuk dilancarkan. Dibantu oleh instansi. TNI, polisi ikut. Jadi kalau macam-macam Anda yang mengganggu penyaluran pupuk, selesai Anda. Pokoknya pupuk dilancarkan, pabrik-pabrik pupuk dioperasikan, tidak boleh pupuk telat. Kemudian, eh, harga gabah dinaikkan ke 6.500 per kilo. Ini berani. Oh, petani semangat. Irigasi terus diperbaiki, dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi intinya tahap awal sudah kelihatan hasil. Ya mudah-mudahan lah dalam segera berlanjut, ditingkatkan, dan dalam 2 tahun kita bisa melihat hasil yang luar biasa. Semoga. Ya ini memang salah satu yang hebat adalah Pak Amran Sulaiman ya, Menteri Pertanian. uh, ini adalah program solidaritas.
Dan dibangun lagi nanti koperasi merah putih. Intinya di setiap desa ada koperasi yang bertugas mendukung swasembada pangan tadi. Distribusinya, pasca panennya, dan lain-lain. Dananya diambil di dana desa. Ya ini satu ambisi besar juga, belum tentu juga berhasil. Mudah-mudahan kita doakan berhasil. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ini adalah satu program yang didasarkan kepada solidaritas, pada cinta, pada masyarakat. Solidaritas, maka lahir program. Program berikutnya adalah 3 juta perumahan. Ya, diharapkan ini selain memberikan rumah juga memberikan pekerjaan pada para tukang, pada para eh, penggali material, para teknisi dan lain-lain. Ya kalau dalam hal ini saya agak lain sedikit. Saya merasa lebih baik juga homestay yang ada di daerah, ya tempat-tempat orang menginap itu direnovasi. Nah kalau homestay direnovasi itu maka turis akan senang karena toiletnya enak. Toilet paling penting dalam orang berwisata. Kalau sekarang saya sudah lihat banyak, belum lah. Ya. Kalau toilet homestay perbaiki, ruangan diperbaiki, maka orang Indonesia akan senang berkeliling. Nah, juga orang asing. Nah, kalau mereka berkeliling Indonesia, masyarakat dapat rezeki langsung. Ya, ingat kalau wisatawan itu langsung memberikan rezeki kepada masyarakat. Paling nggak dia makan, dia jajan di warung, dia nginep. Ya mungkin kalau tertarik sama daerahnya terus dia investasi. Dia sewa motor, sewa mobil. Jadi wisatawan itu adalah satu segmen masyarakat yang memberikan dampak langsung kepada eh, masyarakat di daerah. Ya memang barangkali Anda lihat uangnya nggak besar, tapi bagi masyarakat daerah, uang kecil dari kota itu adalah uang besar. Nah, saya pernah, ini contoh saja ya, saya makan bersama di satu eh, warung ikan ya di Sulawesi, ikan asap kita makan mungkin 12 orang gitu ya. Tim kita 15 lah ya. Semua dapat ikan asap sepiring, itu gede-gede 2 ekor dan setengah gede 4 ekor. 6 ekor satu piring. Diasap, wah enak luar biasa. Ya kebetulan saya yang bayar waktu itu. Jadi saya selesai makan, semua happy. Saya tanya sama ini, saya udah perkirakan ya, ini kira-kira 50 ribuan lah ya, kali 15, 600, 700 ribu saya pikir. Ternyata waktu saya tanya berapa, Dek? Dia bilang 230 ribu. 230 ribu ikan sebanyak itu. Jadi saya kaget. Ya tapi saya nggak ngomong ya. Saya kasih aja 300 ribu. 300 ribu. Terus waktu dia mau kembali, saya bilang nggak usah deh. Udah simpen aja kembalian. Dia langsung duduk dan cium tangan saya. Saya tuh nggak senang dicium tangan ya. Terus terang. Beda sama kalian ya. Saya nggak senang tangan saya dicium. Even oleh anak-anak saya. Saya kaget. Tangan saya dicium. Kenapa dia? Oh, terima kasih banyak. Nah, itulah arti 70 ribu rupiah bagi masyarakat di desa. Di desa. Ya. Ya, banyak cerita lain lah tentang betapa pentingnya uang kecil bagi masyarakat di daerah. Sebab itulah saya, kalian mungkin tahu, saya berkeliling seluruh Indonesia. Saya naik sepeda, membawa rombongan saya, berkeliling. Lalu ini saya sampaikan lewat medsos, ya. Kalian mesti ini tuh, di follow tuh medsosnya. Namanya Nusantara.green. Nusantara.green ya, IG-nya ya. Kita sampaikan di medsos. Tujuannya apa? Barangkali orang kemudian melihat keindahan, potensi di seluruh Nusantara ini dan tertarik untuk ikut keliling. Terserah mau naik sepeda, mau naik motor. Kalian kan suka naik motor.
naik motor lah Sulawesi ke Sumbawa ke Lombok. Itu tujuannya. Ya ikhtiar kecil-kecilan lah. Tapi dasarnya juga adalah solidaritas. Merasa banyak uang di kota, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung. Itu kalau sedikit saja mengalir ke daerah, buat orang daerah itu adalah hal yang sangat besar. Dan lalu itu akan memicu perbaikan fasilitas di daerah, lalu orang makin rajin wisata, fasilitas makin baik lagi, orang makin rajin lagi, maka terjadilah pemerataan. Ya, ini ngomong besarnya. Ikhtiar saya sih cuma ikhtiar kecil saja, ya. Eh, ya sambil sehat mencoba paling tidak membuka pemikiran orang ya bahwa kegiatan wisata keliling Indonesia itu memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan bagi masyarakat itu penting. Nah, IGP juga membantu saya dalam hal ini. Terima kasih banyak Bapak Direksi. Jadi solidaritas itu solidaritas. Nah, tentang Pak Prabowo program solidaritas. Nah, sekarang mari kita lihat lingkungan yang kecil, IGP. IGP. Kalau kalian tidak punya solidaritas di antara kalian, ya, di antara kalian dengan perusahaan, maka percayalah, IGP satu hari akan rusak sendiri. Ya, nah, tanpa suasana kebatinan yang bagus, maka yang berlaku hanya aturan, hukum, penindakan. Dan itu tidak bagus buat quality. Quality itu bagus kalau Anda bekerja dengan hati. Tidak hanya karena aturan. Ya, nanti mulai kiri kanan lingkang, nggak ada pengawas, nggak ada lewat. Enggak. Kalau memang hati kalian tahu bahwa quality adalah yang menghidupi kita semua, kalian akan dengan rasa cinta, rasa solidaritas memperhatikan quality. Hasilnya akan lebih bagus. Kualitas akan lebih terjamin, kebersihan akan lebih terjamin, customer akan lebih sering. Jadi rasa solidaritas, ya, rasa sayang kepada eh, teman-teman karyawan, kepada sesama pengurus, kepada perusahaan itu harus tumbuh. Suasana batin itu harus ada. Tanpa itu ada itu kering. Dan kalau kering akibatnya tadi sudah saya ceritakan. Ya, kenapa orang nyolong di Pertamina, di Timah itu karena kering, batinnya kering. Ini yang uh, inti dari ceramah saya hari ini adalah cinta, solidaritas, dan terakhir sopan santun. Sopan santun itu kita perlukan ya, sebagai masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif, yang enak. Semua orang merasa enak karena ada sopan santun. Nyaman kan? Kayak turis suka datang ke Indonesia karena sopan santun orang Indonesia. Tetapi sopan santun adalah bagian paling cetek, bagian paling dangkal dari sebuah suasana batin solidaritas. Banyak orang yang cuma sibuk sopan santun. Jadi, sekali lagi, sopan santun penting ya. Tapi kalau Anda berlebihan atau melihat secara salah, akhirnya itu cuma jadi kemasan tampilan. Coba periksa di WA grup Anda. Tiap hari ada selamat pagi, selamat ini, selamat ulang tahun, selamat itu. Tiap hari. Wah, bukan main sopan santun ini. Tapi apakah ada dampak terhadap kehidupan sehari-hari kalian masing-masing? Cek aja. Saya nggak mau periksa aja. Apakah itu sekedar sopan santun atau ada dampak? Karena lebih dalam dari sekedar sopan santun. Jadi eh, tetaplah sopan santun, tapi ingat jangan asik hanya dengan kemasan, jangan asik hanya dengan formalitas, ya. Tapi lebih dalam dari itu adalah solidaritas. Saya pernah ya lihat di WA Group ada sahabat kita yang meninggal dunia wafat ya, kita udah tua ya. Lalu ada satu orang yang sampaikan begini, yuk kita melayat, itu kan ladang pahala. Saya ulang ya, yuk kita melayat si A,
Itu kan ladang pahala. Saya kaget membaca itu. Karena bagi saya datang itu karena solidaritas. Saya kan melayat. Itu karena solidaritas ada teman saya yang berangkat duluan. Saya ingin sampaikan. Ya, perpisahan lah. Sebagai solidaritas. Bukan saya berniat cari pahala. Karena kalau niat saya cari pahala, itu solidaritasnya kepada diri saya sendiri. Bukan kepada almarhum. Ya, ulang. Kalau saya datang dengan niat mencari pahala, maka itu solidaritas untuk diri saya sendiri, bukan untuk almarhum. Sudah kering, sudah mati solidaritas. Jiwanya kering. Memang agama mengajarkan untuk perbuatan baik seperti itu ada pahala. Iya, dan memang betul. Itu kan perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik. Kita dermawan ngasih anak yatim kan perbuatan baik. Agama menjanjikan pahala. Tapi kalau Anda memberikan uang kepada yatim piatu hanya untuk cari pahala, Anda kering. Anda kering. Tidak ada dalam batin Anda solidaritas yang diharapkan oleh agama. Yang diharap agama-agama itu adalah, nih dikasih pahala, kembangkanlah, bangunlah solidaritas. Itu baik. Itu baik, solidaritas itu penting. Itu kata agama. Jangan didangkalkan menjadi, yuk kita kasih ini supaya dapat pahala. Itu lain. Itu solidaritas Anda untuk Anda sendiri. Bukan untuk masyarakat. Jadi agamanya benar, tapi cara kita menafsirkan yang tidak. Ya, demikian. Saya kira hari ini cukup demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya tidak mau melanggar waktu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.